Tersangka bilang awalnya hanya ingin bergaul dengan anak-anak dan menjadikan rumahnya sebagai tempat bermain. Namun karena terpengaruh video porno yang sering ditontonnya, tersangka pun nekat melakukan pemerkosaan sesama jenis. Karena saya anak tunggal, saya tuh pengen punya teman di rumah sebenarnya. Tapi karena saya terpengaruh pornografi yang menyimpang, sehingga saya melakukan hal yang menyimpang itu. Terus target korban itu umur berapa sampai umur berapa? Sebenarnya saya tidak target, namun siapa yang mau main ke rumahku aku welcome. Welcome semua. Terus itu kamu jadikan korban semua yang main gitu? Ya. Laporannya pada saat itu warga menyampaikan bahwa anaknya menjadi korban daripada pencabulan setelah melihat video yang ditunjukkan oleh orang tua dari rekan korban yang juga sama menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Tersangka ini bekerja sebagai outsourcing di salah satu taman kanak-kanak yang juga menyambi sebagai pengajar seni tari di Gamping. Gitu. Polisi menyebut pelaku merupakan guru tari yang juga menjadi pengajar honorer di sebuah taman kanak-kanak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana asusila serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Informasi terkini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Sleman, Yogyakarta. Mika, hingga saat ini bagaimana perkembangan dari penyidikan, terutama kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 22 anak oleh guru tarinya sendiri? Selamat siang Juno dan saudara. Pengembangan kasus dari pelecehan oleh guru tari di Sleman, Yogyakarta masih terus dilakukan oleh tim reskrim dari Polsek Gamping. Nah, informasi terbaru yang disampaikan oleh Kapolsek bahwa mereka sudah melakukan penyelidikan dan ternyata guru tari yang bersangkutan ini memang adalah tenaga outsourcing di salah satu taman kanak-kanak, namun dia bukanlah pengajar tetapi hanya petugas kebersihan atau office boy, dan dia memang menjadi guru tari tetapi bukan di taman kanak-kanak tetapi di kampung tempatnya tinggal. Nah, terkait 22 anak yang sebelumnya dikabarkan menjadi korban pelecehan, ditegaskan juga oleh Kapolsek Gamping bahwa 19 orang diantaranya adalah anak di bawah umur, sementara 3 lainnya adalah mereka yang sudah berstatus orang dewasa lebih dari 18 tahun. Nah, tentu saja penyelidikan ini sangat berhati-hati karena terkait dengan kasus asusila yang menimpa mayoritas anak di bawah umur. Nah, kemudian dari tersangka sudah diamankan sejumlah barang bukti, mulai dari pakaian tersangka, kemudian pakaian korban, dan ada satu bukti yang paling kuat adalah rekaman video, di mana rekaman video ini didapatkan dari CPU komputer milik tersangka, dan di dalamnya ada sejumlah video porno yang terkait dengan aktivitas kegiatan dia melakukan pelecehan seksual terhadap para korbannya. Nah, hingga saat ini masih terus dilakukan pengembangan, sementara korban sudah didampingi oleh para psikiater untuk kembali memulihkan rasa trauma mereka, karena sebelumnya memang tersangka sudah melakukan doktrinisasi kepada para korban tentang hubungan sesama jenis yang disebutkan oleh tersangka kepada para korban adalah hal yang wajar. Demikian, Juno. Untuk saat ini bagaimana dengan pengembangan, terutama apakah ada dugaan bahwa pelaku tidak beraksi sendiri, dan bagaimana juga dengan pemulihan trauma dari para korban sendiri? Ya, sejauh ini polisi hanya menetapkan satu tersangka utama, dan memang dari rekaman-rekaman video yang didapatkan oleh polisi terlihat jelas bahwa hanya satu tersangka yang memang menjadi pelaku dari pelecehan seksual ini, sementara korbannya adalah semua anak-anak di bawah umur, dan khususnya yang berada di rekaman video itu semua terlihat anak di bawah umur, sehingga memang polisi masih menetapkan satu tersangka. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari Sleman, Yogyakarta.